Berikut beberapa karomah Mama Ang Nuh Gentur Cianjur dari berbagai sumber yang berhasil dihimpun oleh jejak para wali. Di waktu beliau ziarah ke makam Al-Imam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus di luar Batang, Jakarta, beliau langsung bertemu secara jaga yakollah dengan Al-Imam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus dan disambut baik sambil keluar dari dalam kuburnya. Kemudian ditalkin dan dibayat langsung oleh Al-Imam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus, pemilik makam keramat luar Batang. Masya Allah, itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Nuh pernah memanjat naik ke atas Monas sambil ditembaki, namun tidak mempan. Lalu tiba-tiba beliau berada di rumahnya. Ada orang yang sedang melamun lalu ditempelengnya, dan beliau memerintahkan orang itu agar jualan peyem ubi. Kemudian orang tersebut mendadak kaya raya, menaburkan daun pisang kering ke kolam. Seketika daun tersebut berubah menjadi ikan mas kecil di kolam. Terjun dari atas air terjun yang tinggi, yang di bawahnya ada batu runcing, dengan posisi kepala terlebih dahulu. Namun anehnya tidak terjadi apa-apa. Lalu beliau berkata kepada santri-santrinya, kalau belum waktunya meninggal, ya tidak akan meninggal. Pernah suatu ketika, beliau menendang masjid yang tak kunjung usai pembangunannya, sambil berkata, ini masjid apa kandang hewan? Tidak lama dari kejadian itu, ternyata ada mobil yang mengirim bahan-bahan bangunan, dan bangunan masjid pun terselesaikan. Ada sebuah kisah yang sangat mengherankan. Sewaktu Ang Nuh pergi haji bersama beberapa muridnya, tiba-tiba ada dua orang pria yang menghampiri dan mencium tangan beliau. Bingunglah murid-muridnya, sebab kedua pria itu asing bagi mereka dan baru pertama kali melihatnya. Lalu salah seorang murid mengejar kedua pria itu dan bertanya dengan bahasa Arab, mengapa Anda berdua tiba-tiba mencium tangan guru saya? Lalu kedua pria itu menjawab, tadi kami didatangi seseorang dan orang itu menunjuk kepada guru Anda. Lalu ia berkata, ciumlah tangan beliau, karena beliau termasuk tentara Imam Mahdi di akhir zaman. Masya Allah. Ada sebuah kisah yang disaksikan oleh seorang kakek. Ketika dahulu tahun 1978, saat si kakek mengawal pangarsa Syekh Ang Nuh ziarah ke kakeknya, yaitu ke makam Syekh Abdul Qadir Cianet Ciawi Tasikmalaya, ada keajaiban, yaitu si kakek melihat langsung Syekh Ang Nuh sholat tahajud di atas air, yaitu di mata air Cianet. Air yang dipijak Syekh Ang Nuh seperti sajadah yang menahan tubuh Syekh Ang Nuh. Ada satu kisah terkait karomah Ang Nuh Gentur dengan karomah Mama Gelar. Beliau berdua merupakan dua ulama masyhur dari Cianjur. Suatu ketika saat Mama Gelar mengadakan sebuah acara di pondok pesantren Gelar, beliau mengundang Ang Nuh Gentur untuk hadir. Lalu pada hari yang telah dijadwalkan, acara pun berlangsung dengan dihadiri banyak ulama lainnya. Disitulah karomah dua ulama karismatik ini terlihat. Saat itu, Ang Nuh memukulkan tangannya ke kolam ikan atas izin Allah. Seketika saja, ikan-ikan yang ada di kolam itu pun naik ke darat. Lalu Mama Gelar pun ikut memukulkan tangannya ke kolam atas izin Allah. Seketika saja ikan-ikan yang ada di kolam itu pun naik ke darat dengan kondisi sudah matang hasil pepes. Lalu Mama Gelar berkata, itulah bedanya orang yang perokok dengan yang bukan perokok. Masya Allah. Dua sosok karismatik ini memang luar biasa. Dikisahkan, suatu hari Ang Nuh dan Mama Gelar sedang berbincang bersama. Di sekitar tempat itu ada sebuah pohon kelapa. Mama Gelar menawarkan buah kelapa kepada Ang Nuh. Lalu Ang Nuh pun mempersilahkan Mama Gelar mengambilkan buah kelapa untuknya.
Lalu Mama Gelar menghampiri pohon kelapa itu dan menepuk pelan pohon kelapa tersebut sebanyak 3 kali. Seketika saja buah kelapa pun terjatuh. Lalu Ang Nuh berkata, "Ah, nggak usah ditepuk-tepuk. Nih, lihat saya." Dari tempat duduknya Ang Nuh mengecapkan bibirnya. Seketika saja pohon kelapa tersebut menggelayut dan pucuknya menghampiri Ang Nuh, sehingga dengan mudah beliau memetik buah kelapanya. Masya Allah, Mama Ang Nuh dan Mama Gelar merupakan dua sosok waliullah yang saling mengagumi satu sama lain. Beliau berdua adalah ulama termasyhur di Jawa Barat pada masanya. Demikian sekilas biografi serta beberapa kisah Syekh Abdullah Haq Nuh atau Mama Ang Nuh Gentur, Cianjur, Jawa Barat. Sosok ulama karismatik yang sangat warok dalam menjalani kehidupannya. Bahkan kewibawaannya membuat masyarakat sangat menghormatinya. Yang pasti kiai ini sangat luar biasa. Penampilannya yang sangat bersahaja membuat orang yang melihatnya bergetar. Wajahnya yang memancarkan nur ilahi, beliau bagai magnet kehidupan. Beliau membuat orang yang melihatnya lupa akan segala gemerlap duniawi. Duh Gusti, inikah ulama sebenarnya? Mari bersama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah yang dikhususkan kepada Mama Abdullah Haq Nuh bin Syekh Ahmad Syatibi Gentur. Semoga kita semua diakui sebagai murid beliau, hingga kelak Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin.